selamat datang di sesi kedua kelas Jagat Raya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang lebah madu secara keseluruhan dan juga koloni-koloni yang ia buat, sekarang Misonya mau memperkenalkan bagian-bagian dari lebah madu ini. Dan juga kita akan membuat kerajinan tangannya. Nah, ini dia bahan-bahan yang perlu kita siapkan nantinya. Nah, adik-adik, mari kita mulai untuk mengerjakan aktivitas pertama, yaitu perkenalan bagian tubuh lebah madu. Nah, adik-adik, sampailah kita kepada kartu besar bagian tubuh lebah madu. Kalau kemarin kita hanya melihat lebah madu dalam ukuran kecil, sekarang ini sudah diperbesar oleh teman-teman Misonya dan kita bisa melihat dengan jelas bagian-bagian tubuhnya. Ternyata ada banyak ya adik-adik bagian-bagian tubuhnya ini. Yuk sekarang kita lihat ada apa aja sih di dalamnya. Nah, yang pertama Misonya akan perkenalkan bagian kepala. Di sini ternyata bukan kita saja yang punya kepala, lebah madu juga punya kepala. Tapi kita bisa lihat di sini ukurannya tentu saja sangat berbeda dengan kita. Kita lihat di sini kepalanya berukuran kecil dan juga berbulu adik-adik. Apakah kepala adik-adik berbulu seperti lebah madu? Tentu saja tidak ya, mungkin hanya berambut. Kemudian kita lihat adik-adik bagian selanjutnya. Ada bagian mata di sini adik-adik. Nah, mata ini sangatlah tajam. Ia bisa melihat di mana bunga-bunga berada yang merupakan makanan bagi lebah madu. Kemudian adik-adik, ada yang berbeda nih antara lebah madu dan kita. Lebah madu ini punya yang namanya antena. Nah, antena ini fungsinya untuk mencari makanan-makanan yang ia perlukan karena lebah madu harus mencari makanannya sendiri. Nah, kita lihat ya ada antenanya di sini. Kemudian ada yang namanya toraks. Nah, ini toraks ini ada di bagian belakang kepala. Kemudian kita lihat nih adik-adik ada kaki dari lebah madu. Wah, ternyata bentuk kakinya ini sangat berbeda ya dengan kita. Kita lihat di sini kakinya itu ukurannya sangat kecil supaya memudahkan lebah madu ini untuk dapat terbang. Kemudian ada yang namanya abdomen. Nah, abdomen ini mungkin kalau untuk adik-adik itu seperti bagian perut. Nah, tentunya kita tahu ya perut itu untuk kita mengolah makanan-makanan yang sudah kita makan. Nah, ada bagian terakhir nih yang mau Misonya jelaskan, namanya sayap. Wah, adik-adik di sini siapa yang punya sayap seperti lebah madu? Nanti bilang ya sama Misonya punya sayap atau tidak di rumah. Nah, sayap ini tentunya digunakan untuk lebah madu terbang. Nah, karena memang lebah madu ini harus terbang dari bunga satu ke bunga yang lain untuk mencari makanannya. Nah, itu dia adik-adik bagian tubuh dari lebah madu. Ternyata ada bagian-bagian yang sama dengan kita manusia, ada juga yang berbeda. Nah, seru sekali ya untuk mengetahui bagian tubuh lebah madu ini. Nah, setelah ini supaya adik-adik makin ingat bagian tubuh lebah madu, kita akan membuat kerajinan tangannya. Yuk kita buat kerajinan tangannya. Nah, untuk membuat kerajinan tangannya, Misonya simpan terlebih dahulu bagian tubuh lebah madunya dan Misonya ganti dengan sebuah kertas putih seperti ini. Nah, adik-adik kita akan membutuhkan lem. Kemudian kita akan membutuhkan googly eye. Ada juga pom-pom besar sebagai kepalanya lebah madu. Kemudian ada juga nih kawat berbulu yang akan kita gunakan sebagai kaki-kakinya lebah madu ini. Kemudian akan ada bagian tubuh dari lebah madu. Ada dua seperti ini nanti bagian atas dan bawah.
Kemudian ada juga bagian sayap seperti ini. Nah, yuk untuk langkah pertamanya kita akan buat seperti ini dulu. Kita letakkan kertas hitam panjang seperti ini di tengah-tengah seperti ini. Nah, yuk kita berikan perekat ganda. Nah, ini perekat gandanya kita buka terlebih dahulu. Nah, adik-adik kalau misalnya lebih nyaman dengan menggunakan lem atau masih sulit menggunakan perekat ganda, boleh digunakan lemnya. Nah, ini adalah perekat ganda, misalnya akan tempelkan di belakang seperti ini. Kemudian kita lepas. Oh, memang butuh yang panjang adik-adik supaya merekat dengan erat. Seperti ini. Kemudian boleh kita berikan bagian badannya satu persatu. Misalnya mulai dari bagian yang paling besar seperti ini. Nah, kita lihat ya perekat gandanya. Nah, terus oke, kita buka lagi seperti ini. Kemudian kita gunting. Nah, kita buka lagi seperti ini. Kita tempel. Kemudian kita gunting lagi. Wah, ada yang nyangkut nih adik-adik sayapnya. Tidak apa-apa ya. Kita tempelkan lagi untuk bagian kedua. Bagian tubuh yang atas nih adik-adik. Oke, kita tempelkan seperti ini. Wah, sudah hampir setengah jadi nih adik-adik. Kita kemudian akan memberikan tangan dan kakinya dengan kawat bulu. Misalnya akan berikan contoh ya. Nih, kita akan tekuk sedikit seperti ini. Nah, kemudian kita berikan lem. Nah, ini sudah disiapkan sama tim misalnya, bentuknya seperti ini. Kita tinggal kelupas, kemudian kita tempelkan di sini. Nah, pelan-pelan saja, adik-adik tidak perlu terburu-buru. Kemudian kita tempel seperti ini. Nah, adik-adik, ini proses pertamanya untuk kakinya. Misalnya juga sudah siapkan yang bagian kakinya sudah tertempel semuanya. Kira-kira seperti ini adik-adik. Tuh, jadi dengan cara yang sama adik-adik bisa lakukan untuk bagian depan. Nah, kemudian kita akan tempelkan kepalanya. Lihat lucu sekali ya, pom-pomnya warnanya kuning. Kita akan tempelkan di sini sebagai kepala. Wah, adik-adik suka tidak warna kuning? Nah, kita tempel ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik cukup kuat tangannya, adik-adik boleh nih merobek double tipnya. Nah, itu juga bagus untuk latihan adik-adik di rumah. Latihan kekuatan tangan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat adik-adik, tidak mungkin kalau dalam kepala tidak ada matanya. Nah, ini matanya sudah kita siapkan.
Nah, untuk mata ini kita akan menggunakan lem. Nah, pelan-pelan saja adik-adik, seperti ini. Nah, tempelkan. Oke. Tempelkan lagi. Nah, supaya adik-adik terlihat dengan jelas, misalnya angkat sedikit ya. Nih adik-adik seperti ini. Nah, lucu sekali. Kemudian adik-adik apa yang kurang? Adik-adik di sini ada yang tahu? Nah, antenanya. Oke, antenanya kita pasang ya. Nah, kita tekuk sedikit ya adik-adik. Yang bagian kanan tekuk ke kanan, bagian kiri tekuk ke kiri. Nah, kita akan tempelkan seperti ini. Nah, misalnya butuh double tape untuk menempelkannya. Nah, oke. Boleh pakai gunting, boleh disobek, terserah yang nyaman menurut adik-adik semua. Ini boleh kita ikat seperti ini dengan double tape-nya. Saya tempelkan seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita buka. Kita lepas rekatannya. Seperti ini. Nah, sudah rapi, baru kita sisipkan. Sudah jadi nih antenanya. Kira-kira apa lagi yang kurang? Wah, misalnya dengar adik-adik ada yang bilang sayap. Oke, kita segera pasangkan sayapnya. Nah, kira-kira di sini nih adik-adik sayapnya. Kita akan menggunakan lem. Nah, adik-adik bisa meletakkannya cukup banyak. Ya, sekarang lebah misonya sudah punya sayap. Bagaimana dengan adik-adik di rumah, sudah punya sayap belum lebahnya? Dan yang terakhir adik-adik, kita akan memberikan seperti ini, bahan yang berwarna hitam dan berbentuk persegi panjang untuk bagian badannya. Nah, kalau misalnya kepanjangan seperti ini adik-adik boleh gunting. Kita tempelkan, kemudian kita gunting. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, kita tempelkan terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik kalau sudah seperti ini kita tempelkan. Nah, kemudian adik-adik bisa lanjutkan dengan dua persegi panjang berwarna hitam di bawahnya. Nanti akan terlihat seperti ini. Tadam! Ini dia kerajinan tangan lebah madu ala Puspanusa Montessori. Nah, adik-adik, itulah akhir dari sesi kedua kita. Nah, adik-adik, inilah akhir dari sesi 2 pada hari ini. Jadi, misalnya ulangi ya, kita sudah bercerita tentang bagian tubuh lebah madu. Dan juga kita sudah membuat kerajinan tangan bagian-bagian tubuh lebah madu seperti ini. Semoga adik-adik suka dengan kegiatannya dan bersemangat nih untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Misalnya sekarang mau pamit undur diri, sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Bye!